Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kurota Ayun, Saya Wasiah. Saya Febi Novianti, mahasiswa PGSD semester 5 Universitas Terbuka Salut Mandiri Kota Singkawang. Pada tugas kedua ini, kami akan membahas tentang pemilihan metode mengajar yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yuk simak bersama kami. metode mengajar merupakan cara atau pendekatan sistematis yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Hakikat metode bukan hanya soal teknik menyampaikan, tetapi juga mencakup pendekatan, gaya, dan strategi yang sesuai dengan situasi pembelajaran di SD. Karena tujuan metode mengajar ialah A. Menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. B. Membantu siswa memahami materi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. C. Mendorong partisipasi dan kemandirian belajar siswa. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode mengajar. 1. Tujuan pembelajaran. Metode harus selaras dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuannya keterampilan praktik, maka metode demonstrasi lebih tepat. 2. Karakteristik peserta didik. Misalnya, usia, kemampuan berpikir, latar belakang sosial, minat, dan gaya belajar siswa SD. 3. Materi pelajaran. Materi yang bersifat konsep, prosedur, dan keterampilan akan memerlukan metode yang berbeda-beda. 4. Ketersediaan sumber dan media. Apakah tersedia alat bantu seperti alat peraga, proyektor, atau bahan praktik? 5. Waktu yang tersedia. Beberapa metode membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya eksperimen, proyek. Sementara ceramah lebih hemat waktu. 6. Kemampuan guru. Guru harus mampu mengelola kelas dan menguasai metode yang digunakan. Nah, kali ini ada berbagai metode mengajar yang dapat dipilih oleh guru. Yang pertama, ada metode ceramah. Penjelasan langsung dari guru kepada siswa efektif untuk menyampaikan informasi banyak dalam waktu yang singkat, tetapi kurang cocok untuk pembelajaran aktif siswa. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan, siswa menjawab, dan sebaliknya. Metode ini dapat menumbuhkan keberanian, daya pikir kritis, dan partisipasi, sehingga cocok sebagai selingan atau refleksi materi. Yang ketiga, metode diskusi. Siswa berdiskusi kelompok atau berpasangan untuk menyelesaikan masalah atau topik dalam melatih kerjasama, berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi, sehingga perlu adanya panduan dan pengawasan ketat dari guru. Yang keempat, metode demonstrasi. Guru dapat memperlihatkan suatu proses atau alat yang cocok untuk keterampilan atau eksperimen, seperti pada mata pelajaran IPA ataupun seni budaya, sehingga dapat membantu visualisasi konsep yang sulit. Yang kelima, metode eksperimen. Siswa melakukan praktik atau percobaan untuk menemukan konsep agar dapat menumbuhkan sikap ilmiah, teliti, dan bertanggung jawab. Hal ini membutuhkan waktu, alat, dan persiapan. Yang keenam, metode proyek. Siswa diberi tugas proyek tertentu yang melibatkan riset atau karya nyata supaya mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi, sehingga cocok untuk tema lintas mata pelajaran seperti tematik SD. Dalam strategi pembelajaran di SD dijelaskan bahwa guru yang sudah berpengalaman 1. Lebih mengenal karakteristik siswanya. 2. Mampu memodifikasi metode sesuai kondisi nyata kelas. 3. Mampu mengevaluasi dan merefleksi keberhasilan metode. 4. Serta tidak terpaku pada satu cara, melainkan fleksibel dan inovatif. Sebaliknya, guru yang kurang berpengalaman cenderung mengandalkan metode yang umum seperti ceramah, kurang memperhatikan variasi gaya belajar siswa, dan minim refleksi atau evaluasi efektivitas metode.
Semakin tinggi jam terbang, semakin luas variasi metode yang bisa digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi, sebagai calon guru sekolah dasar, kita harus memahami bahwa pemilihan metode mengajar adalah langkah strategis yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Metode yang tepat bukan hanya mempermudah guru dalam menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa memahami pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, hingga pengalaman dan kreativitas guru. Dengan memahami beragam metode mengajar, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, dan proyek, kita dapat memilih dan memadukan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Dan yang tak kalah penting, pengalaman mengajar sangat berpengaruh dalam pemilihan metode. Semakin sering kita mengajar, semakin tajam instruksi kita dalam memilih metode terbaik untuk setiap situasi. Semoga materi ini bisa menjadi bekal dalam membangun pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.